Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas soal respon dari KNKT terhadap kasus Rangga Eshaf Karatan di sini ya. Di sini banyak ya yang menurut penulis tidak konsisten, terus serba nggak pas gitu ya, serba berlawanan, kontradiktif gitu ya. Nah, sumbernya adalah dari Ditjen Hubdat Kementerian Perhubungan. Website resminya hubdat.debhub.go.id. Ini ada linknya, tapi linknya panjang. Beritanya tanggal 15 September 2023 jam 6.35. Sebagai upaya mewujudkan kendaraan bermotor yang berkeselamatan serta menindaklanjuti adanya keluhan masyarakat terkait rangka Enhanced Smart Architecture Frame sepeda motor Honda, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT telah melakukan penelitian rangka Eshaf sepeda motor Honda sejak Agustus hingga September 2023. Jadi kerjasamanya sudah sama Honda ya. Diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir karena saat ini sedang dalam proses perbaikan, tentu untuk mengutamakan kendaraan bermotor yang berkeselamatan ke depannya. Kita fokuskan adalah dalam proses perbaikan ke depannya. Ini artinya yang sekarang kena jadi korban gak direken ya. Gak digubris, gak diungkap dalam hal ini gitu ya. Ini dalam proses perbaikan ini pasti artinya yang sekarang ini bermasalah ya. Ngomong dalam proses perbaikan pasti yang sekarang lebih jelek. Namanya diperbaiki berarti ada harus yang diperbaiki. Hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti telah ditindaklanjuti. Kami bersama KNKT akan mengawal dan mengawasi proses pemeriksaan dan penanganan rangka Eshaf ini. Ini nggak jelas yang diawasi apa, yang dikawal apa, karena yang solusi untuk masyarakat yang sudah kadung beli motor Honda nggak ada disebut dalam hal ini ya. Cuma untuk yang baru saja, untuk yang berikutnya saja. Ini katanya Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno. Menurut peneliti Ditjen Hubbat dan KNKT, PT HM membuat rangka Eshaf dari raw material berupa high strength steel yang diproses menjadi rangka dan kemudian dilakukan pelapisan coating dengan metode CED (Cathodic Electrode Disposition) secara dipping celup. Saat mendatangi dan melihat langsung proses produksi Eshaf sepeda motor Honda di kawasan industri Indo Taise Karawang pada Jumat 19. Jadi cuma sekali melakukan kunjungan ya. Katanya dicelup, tapi sistemnya kok CED, Cathodic Electrode Deposition ya. Jadi bukan dicelup di cat, tapi di cairan yang ada elektrodenya, sehingga yang kena itu adalah yang bagian kena listriknya tok. Kalau misalnya bagian dalam rangka nggak kena, itu ya bisa terjadi kalau metodenya CED. Nanti penulis cari kelemahannya ya.
Mungkin ini ya, penulis nemu penjelasan soal electrodeposition ya. Jadi electrodeposition coating banyak dipakai di kendaraan, terutama untuk superiority of drawing power lah. Tapi bagian yang dalam-dalaman, bagian yang paling susah ini, contohnya di dalamnya pintu akan tetap tidak dicat, tidak kena cat. Jadi teknologi electrodeposition coating ini tidak bisa ngecat bagian dalamnya. Jadi bener ya kecurigaan penulis bahwa sebelumnya penulis ngomong kalau pakai CED itu beda dengan cat celup ya. Itu nggak bisa disebut dengan teknologi cat celup. Jadi cat celup itu cat semua ya. Kalau dicelupkan ya kena semuanya. Tapi kalau namanya electrodeposition itu kerjanya pakai elektrolisis model. Ini saya gambar ya. Nah ini ya, ini ada kutub-kutubnya, dikasih listrik, nanti partikel-partikelnya ini akan nempel ke bagian rangka. Nah ini kalau yang lubangnya kecil sekali, maka bagian dalam ini nggak akan kena. Ini kan kebukanya cukup besar ya. Nah kalau kebukanya kecil, maka bagian dalam ini yang nggak akan kena, seperti dijelaskan di bagian sini. Iki apa maksudnya, penulis nggak ngerti jenengnya, nggak ngerti secara keseluruhan, tapi ini loh ya, ini ya ini ya terutama ya, bisa di copy gak? Ini loh wes ya. Kalau nggak yakin dengan kata-kata tadi, bagian dalaman yang tersembunyi tetap tidak dicat, tidak bisa kena cat dari teknologi pelapisan elektrodeposisi yang ada. Jadi bagian CED ini dengan CED yang dipergunakan oleh AHM ini akan ada bagian yang tidak kena cat. Ini yang ngomong JST go.jp Jepang ya, go.jp. Ini dari institusi Jepang, artikel resminya ya, bisa ditelusuri sendiri. Kalau ingat penulis taruh deskripsi. Ya wis, ini ya, jadi soal CED ini emang ya secara secara ilmiahnya, secara pengetahuannya itu untuk ngecat bagian dalam itu sulit ya, nggak bisa ya. Dengan teknologi sekarang, teknologi electrodeposition coating sekarang, nggak bisa ngecat bagian dalam. Wis titik itu, kok tak bolak-balik ini. Wis terus. Jadi ini ya, apa jenenge, pengalihan topik ya, karena metode CED memang dicelupkan, tapi bukan dicelupkan ke cat, tapi ke cairan ini belum tentu ngecat semuanya, baru kalau ada setruman baru kena cat. Metode ini dipilih karena pengecatannya rata. Tapi ya itu kelemahannya, rangka bagian dalam nggak kena cat karena bukan dicelupkan. Jadi ya emang permukaannya yang dicat itu betul-betul homogen, betul-betul rata, tapi bagian dalam nggak bisa. Nah untuk ngecat bagian dalam nggak bisa pakai metode CED. Wes ya itu ya. Terus selanjutnya lah,
Tim peneliti melihat proses pengendalian kualitas produk mulai tahap incoming material press welding pelapisan. Ini agak aneh ya, incoming material press welding pelapisan. Antara welding dan pelapisan kok nggak ada pembersihan yo. Karena kan harusnya dibersihkan dulu ya. Ini kok habis welding langsung pelapisan. Ini di pembersihan welding ini. Ndi wis. Ini loh. How to clean up a weld, post welding cleaning. Ini cleaning stainless steel. Ini kan sisa-sisa karat ya. Itu dibersihkan dulu. Nah, ini sisa-sisa karatnya kan. Loh, dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan baru dicat. Jadi kondisinya rangka harus bersih seperti ini dulu baru dicat. Tapi ini kok loh, habis welding nggak ada dibersihkannya dulu ya, seperti penulis jelaskan sebelumnya. Kecurigaan penulis bener kan, akhirnya kan nggak dibersihkan dulu kan. Ya wis, teruslah. Item kontrol termasuk dimensi maupun ketebalan dari hasil proses pelapisan telah dilakukan dan telah memenuhi persyaratan standar manufacturing global. Kontrol item memenuhi persyaratan standar manufacturing global. Ini berarti kalau dari pernyataan ini semuanya sudah sesuai standar internasional, ya. Terus ini berdasarkan hasil perhitungan finite element method validasi pengujian faktual di fasilitas milik AM. Struktur rangka ESAF cukup kuat dan tidak memiliki daerah kritis atau fatigue dengan stress load yang tinggi. Tegangan yang terjadi masih jauh di bawah yield point batas elastis dari material rangka. Kalau ini penulis percaya ya, karena rangka itu emang kuat. Kalau nggak karatan, yang masalah adalah karatnya. Dalam hal ini juga meneliti rangka ESAF dari motor konsumen. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya karat pada bagian dalam rangka yang tidak terlapisi coating. Nah ini ya, yang tidak terlapisi coating. Jadi ini merupakan cerminan dari ini ya. Jadi teknologi CED emang nggak bisa melapisi bagian dalam. Terus lubang pembuatan bawah yang berpotensi tertutup kotoran sehingga membuat air tersumbat. Ini agak beda ya, karena yang lain-lain ngomong lubangnya kurang bawah, yang ini ngomong berpotensi tertutup kotoran. Nah, tertutup kotoran sumbernya dari mana, Mas? Apa yang masuk akal? Dari mana asal lubangnya kotoran dulu? Kotoran ini asalnya dari mana? Kotoran ini kemungkinan ya sumbernya dari karat yang lepas itu. Mana lagi sumbernya ya? Ini menurut penulis saya enak ya. Menindaklanjuti hasil penelitian, PT HM sedang melakukan optimalisasi terhadap cara perlindungan rangka dari korosi secara menyeluruh. Optimalisasi. Loh, padahal katanya ya ini telah memenuhi persyaratan standar manufacturing global. Terus kok masih melakukan optimalisasi lagi? Ini loh, lapo. Katanya sudah sesuai standar. Lah kok masih melakukan optimalisasi? Ini kan nggak jelas toh ya. Nggak jelas kan? Ini terus selanjutnya sebagai langkah nyata bentuk tanggung jawab PT HM terhadap sepeda motor yang berada di konsumen. PT HM membuka layanan pemeriksaan, penanganan dan menyediakan layanan 24 jam mulai kontak center Honda yang dapat diakses datang langsung. Artinya apa? Menyediakan layanan pemeriksaan ini bayar yo, kalau misalnya sudah gak digaransi lagi ya bayar. Yang lain ini gak penting. Ini katanya bentuk tanggung jawab. Coba lihat saya ya, penulis lihat yang halaman resminya. Wes, ini penulis nemu nih linknya dari Honda yang pastikan kualitas. AHM buka layanan pengecekan untuk rangka ESAF. PT HM
berkomitmen memberikan produk yang terbaik untuk konsumen, salah satunya melalui layanan pengecekan untuk konsumen yang menyampaikan keluhan terhadap sepeda motornya. Pengecekan dilakukan bengkel Ahas, dan AM membuka layanan kontak center 24 jam dalam penanganan setiap motor konsumen. Ini sudah standar ya. Jadi yang diucapkan ini ya, ini itu standar. Nggak beda dari yang selama ini terjadi, nggak dibedakan sama Honda, nggak menyediakan khusus itu. Ini juga ini membentuk tim gabungan mana berhubungan dengan KNKT-nya. Nah, layanan terbaik dan bertanggung jawab untuk kualitas motor yang dipasarkan, menyediakan layanan 24 jam kontak center. 24 jamnya itu kontak center itu, bukan Ahasnya. Jaringan Ahas membantu seluruh kebutuhan perawatan maupun perbaikan motor melalui teknisi yang tersertifikasi. Jadi ini pernyataan resmi Astra Honda Motornya. Ngomong kayak gini ya, membuka layanan ini bukan sesuatu yang berubah, bukan sesuatu yang dimasalahkan. Yang jadi masalah juga adalah ya, mungkin yang sudah lihat postingan-postingan penulis ya di komunitas ini, untuk pengecekan rangka tidak diperkenankan merekam video dan motornya nggak bisa ditongkrongin. Udah, itu pernyataannya kenyataannya seperti itu, nggak boleh konsumennya datang. Terus ini nyari part susah karena hubungannya kalau ini BPKN nyebut ya, Badan Pelindungan Konsumen Nasional ngomong kalau sudah kalau rangkanya keropos karat itu baru gratis, hanya bisa gratis kalau selama masa garansi. Kalau memang tidak terjadi masalah dan masih dalam garansi, itu bisa dikembalikan. Terus ini soal oli ya, karena katanya ngikutin perawatan servis resmi motor 13 bulan, katanya kayak gini. Ini hubungannya dengan ini ya, teknisi yang tersertifikasi. Kenyataannya mesin bisa rusak walau dirawat. Ini ada contoh masnya ini shocknya rusak, ternyata garansinya ditolak klaimnya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya rangka karatan patah terus klaimnya ditolak, garansinya entah demi alasan apapun? Kan soro konsumennya. Jadi yang diomongkan di sini ini nggak membantu semua konsumen yang sudah jadi korban sekarang ini, yang sudah kadung beli. Katanya mau diperbaiki walau standarnya wis sesuai nasional global, tapi kok saya melakukan optimalisasi, berarti ada yang salah. Cara CED sendiri juga ya, menurut referensi ini bagian dalaman nggak kena cat gitu ya. Terus kita lihat lagi, ini biaya ngelasnya di bengkel Honda, di dealer Honda resmi 950.000 habisnya, di bengkel luaran 400.000, tentu termasuk bongkar dan macam-macamnya ya. Ini 950.000 di Honda. Ini tentu yang tanpa garansi. Ini juga kita lihat soal harga rangka, yang harganya Suzuki Next2 rangkanya 1,8. Ini Honda Beat 1,15. Terus ini biaya cek rangka adalah 50.000 kalau sekalian servis. Gratis kalau sekalian servis. Tapi kalau cek rangka saja 50.000. Motor sudah 23 km. 23.000 km. Ini yang statusnya ada yang aman, ada yang karatan dicat terus dibilang aman, ada yang patah. Fotonya kedobelan, salah itu. Terus ini adalah bukti bahwa biaya servis di motor Honda itu mahal sekali, karena ini motor baru servis ketiga, umur 9 bulan, artinya kurang dari 8.000 km, kepake 9 bulan, harusnya masih garansi. Tapi ini ada katanya yang komentar, ini
bearingnya puli belakang, tapi kok masih harus bayar, padahal ini masa garansi loh ya. Kenyataannya seperti itu. Ini biaya pengecekan frame, yang ini 60.000 ya, 60.000. Ini rem nggak pakem harus beli lagi, ini retak karena kualitas produk. Ini contoh yang patah, bukan versi ESAF. Ya wes lah, itu lagi balik lagi ke sini. Yang jelas pernyataan ini banyak kontradiktifnya ya. Terus ini lagi menuju peta korosi dunia yang menyebutkan bahwa Indonesia itu laju korosinya lebih berat ya. Kenapa kok sampai Honda kelolosan bikin motor yang gampang korosi? Sekali lagi ya, ini jadi bukti bahwa pabrikan Jepang itu nggak ngereken kondisi Indonesia, nggak ngereken kondisi motor di Indonesia. Motor didesain di sana, dikembangkan di sana, wis sembuh lah. Ada yang ngomong desain Indonesia itu mungkin model bodinya tok, tapi mesin dan lain-lain urusannya Jepang mungkin ya. Dari suspensi belakang terutama, engine mounting, terus pemilihan tune up ECU-nya, setelan ECU-nya yang nggak sesuai dengan bensin Pertamina. Jadi pakai bensin Pertamina kacau balau orang di Indonesia. Pemilihan olinya dipakaikan yang paling encer sekali, super sangat encer, sehingga motor konsumen jadi nggak awet. Contohnya yang tadi itu loh ya. Mana sih? Oh, yang ini. Nah, yang ini loh. Ini loh. Umur ini Club Vario 160 ya. 13 bulan kayak ini. Ini gara-gara oli ya menurut penulis. Oli ini terlalu encer. Pomane. Wis sembuh lah. Wis kayak gini kenyataannya menurut penulis ini buruk responnya. Ya wis itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.